Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali gua Abdul Fattah Arifin akan mengajak kalian melihat progres pembangunan yang ada di Jakarta. Dan saat ini posisi gua ada di Kuningan. Dan di Kuningan ini saat ini sedang ada pembangunan LRT. Dan saat ini cukup mengejutkan buat gua karena di tempat ini tuh dulunya trotoarnya itu sekecil ini aja teman-teman. Tapi saat ini gue ngeliat ada beberapa ruas di Jalan Kuningan itu sedang pelebaran trotoar. Dan gue nggak tahu apakah nanti trotoar di sini itu akan sebesar Sudirman Tamrin. Karena dulunya ini di sini ini jalurnya ada jalur mobil, ada jalur motor. Makanya trotoarnya agak kecil. Sama seperti di Tamrin Sudirman, dulu itu trotoarnya kecil, mungkin salah satunya karena jalanannya tersebut itu harus dibagi dua, mobil dan motor. Dan sekarang itu Sudirman Tamrin sudah nggak ada jalur mobil dan motor kecuali di Underpass Semanggi. Gue bingung itu tuh jalur, kenapa ya masih pakai apa ya? Kalau kita dari Tamrin mau ke Gelora Bung Karno tuh, gue bingung sampai saat ini kita itu harus muter di bawah Underpass Semanggi, padahal kan itu jaraknya hanya 200 meter. Habis itu kita kembali lagi ke jalan Sudirman dan sama aja kayak beloknya tuh cuma kayak iseng aja gitu, belok ke kiri sedikit muter, habis itu kembali ke jalur yang sama. Gue sampai saat ini gue bingung itu kenapa jalur tidak dibuka untuk jalur motor teman-teman. Padahal itu jalurnya tuh searah dengan jalur motor yang pada umumnya. Dan itu sisa-sisa peninggalan peraturan yang lama sebenarnya. Tapi sampai saat ini peraturan tersebut belum dicabut. Dan itu salah satu jalur jebakan Batman, itu asli. Benar-benar jebakan Batman bagi orang yang nggak pernah ke Jakarta, tiba-tiba masuk ke jalur tersebut, ke jalur Underpass Semanggi yang notabene itu sebenarnya dulunya adalah jalur hanya khusus mobil, tapi sekarang itu saat ini ya di jalur Sudirman Tamrin itu udah nggak ada jalur mobil dan motor kecuali di bawah underpass. Mungkin teman-teman ada yang tahu kenapa sampai saat ini jalurnya masih ataupun aturannya belum dicabut, mungkin teman-teman ada yang tahu. Oke. Karena sekarang ini kita akan bahas tentang trotoar di Kuningan, kita langsung aja jalan. Dan tetap gue bakal naik motor teman-teman, dan nanti di tengah jalan gue bakal turun dari motor sambil kita melihat progres pembangunannya ya. Let's go. Dan ini adalah trotoar yang di Patra Kuningan teman-teman. Dan ini sangat besar sekali teman-teman. Berbeda jauh dengan trotoar yang tadi gusut sebelumnya tuh. Itu sangat kecil. Sekarang itu besar sekali dan nanti ada taman-tamannya. Pohon-pohonnya masih dipertahankan. Nanti ditambah dengan tanaman perdu. Ataupun tanaman yang berserabut akarnya. Dan besar sekali ya. Gue nggak tahu ini teman-teman apa imbas dari halte ataupun JPO LRT ini, karena JPO LRT ini sedikit condong ke kanan teman-teman. Kalau kita lihat, apa karena hanya menyesuaikan JPO LRT ini atau memang ada pembangunan pelebaran trotoar di Kuningan? Kita menunggu aja aksi-aksi dari para uli abri kita. Dan ini kalau kalian lihat di sini juga di apa ini? Kementerian apa ini ya? Oh, Kementerian Kesehatan, Kemenkes. Ini pun ini besar sekali trotoarnya.
Dan sebelah kanan ini halte Transjakarta sudah hampir jadi ya teman-teman. Nah, ini gue bilang nih, dia kembali mengecil lagi nih teman-teman trotoarnya. Apa karena menunggu waktu aja? Maksudnya masih progres? Atau hanya khusus jalur, menyesuaikan jalur JPO, LRT, ataupun halte Transjakarta ya JPO-nya? Dan ini adalah stasiun atau halte bukan Patra Kuningan. Ini pasar festival. Nah, dan ini besar sekali teman-teman. Ini sangat besar menurut gue ini mah. Berbeda dengan trotoar yang sebelumnya. Semoga aja, gue sih berharap trotoar di Kuningan ini diperbesar aja. Karena jalurnya cukup lempeng ini teman-teman, cukup besar. Jadi bisa memanjakan para pejalan kaki. Dan itu untuk mendukung program pemerintah rendah emisi teman-teman. Oke, ada ambulans, kita pelan sedikit. Ini juga lebar teman-teman. Dan ini ujungnya dia mengecil kembali. Kita coba ke halte terakhir di Jalan Kuningan ini, di depan gedung yang paling ditakutin oleh para koruptor, yaitu gedung KPK.
Dan ini juga kalau kita mereka-reka ini juga pasti dia pelebaran juga, kan bener. Ini pelebaran juga teman-teman. Tapi masih progres pelebaran. Udah sampai di sini dulu mungkin ya. Jalan-jalan kita melihat trotoar yang di Kuningan, dan kita nggak tahu apakah nanti semuanya jalur di trotoar di Kuningan ini akan diperbesar seperti di Sudirman Tamrin, karena di sini sudah nggak ada jalur motor mobil, semua berbaur di jalur yang sama teman-teman. Dan yuk kita dukung terus pembangunan yang ada di Indonesia. Hindarkan ujaran kebencian, hindarkan maki-makian, karena itu semua tidak akan membantu Indonesia menjadi negara yang maju teman-teman. Adanya menghancurkan karena kita saling menghujat ataupun mencari-cari kesalahan. Dan terima kasih untuk Pemprov DKI yang selama ini sudah melayani masyarakatnya dengan sangat baik sekali. Terima kasih juga Pak Anies Baswedan, kebijakannya sangat menyentuh ke kami para masyarakat. Dan terima kasih juga teman-teman sudah nonton video ini sampai habis. Yuk kita dukung terus pembangunan proyek nasional ataupun proyek daerah. Hindarkan namanya ujaran kebencian, hindarkan namanya maki-makian. Kita dukung terus para uli amri kita untuk menyelesaikan program-programnya. Dan kalau ada yang kurang-kurang dari uli amri kita, yuk nasihati mereka dan berikan solusi kepada mereka. Mudah-mudahan dengan solusi yang baik dan nasihat yang baik, mudah-mudahan nasihat kita bisa sampai ke para uli amri kita dan mereka bisa melaksanakan ataupun melakukan solusi yang kita berikan. Dan mudah-mudahan suatu hari nanti Indonesia ini bisa menjadi negara maju. Amin. Silahkan klik like kalau kalian suka dengan video ini, komen, silahkan isi kolom komentar masukan kalian untuk Pemprov DKI untuk penataan trotoar di Jakarta, dan buat gue juga agar channel ini kedepannya bisa lebih baik. Share kalau kalian merasa video ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe ya. Mudah-mudahan dengan subscribe channel ini bisa bertahan dan bisa berkembang sehingga bisa membawa manfaat ke orang lain lebih banyak lagi. Akhir kata, gue Abdul Fattah Arifin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.